Di ujung hutan lebat yang dipenuhi pohon jati tua, terdapat sebuah desa kecil bernama Karangpucung. Desa yang sedari dulu dikenal oleh banyak pelancong sebagai tempat yang damai, namun janggal. Kabut sering turun lebih cepat daripada matahari terbenam, dan angin yang bertiup dari arah hutan kerap membawa suara-suara yang tidak dapat dijelaskan. Di siang hari, Karangpucung tampak seperti desa Jawa pada umumnya. Ladang padi membentang, suara kentongan ronda bergema, dan aroma kayu bakar menguar dari dapur rumah-rumah bambu. Tetapi menjelang malam, suasana berubah total. Ayam berhenti berkokok, anjing-anjing desa melolong tanpa sebab, dan warga menutup pintu sebelum langit benar-benar gelap. Seakan malam di desa itu bukan sekedar malam, melainkan sesuatu yang harus dihormati, sekaligus ditakuti. Di tengah desa berdiri sebuah rumah joglo tua, lebih besar dan lebih kokoh daripada rumah lain. Rumah itu dulu milik seorang dukun yang dihormati sekaligus disegani, Mbah Sarpani, atau yang di masa kini hanya dikenal dengan nama yang diucapkan warga dengan lirih, Ki Buyut Bengkong. Rumah itu sekarang kosong, dindingnya retak, pintunya menggantung setengah, dan kayu-kayunya menghitam seolah pernah dilahap api. Warga tidak pernah mendekat setelah matahari terbenam. Bahkan di siang hari pun, jarang ada yang berani lewat di sekitarnya. Karena menurut para sesepuh, rumah itu adalah tempat di mana kutukan desa dimulai. Konon dulu, pada tahun-tahun ketika Belanda masih menguasai tanah Jawa, Mbah Sarpani adalah satu-satunya orang yang dianggap bisa menyembuhkan penyakit misterius yang menimpa Karangpucung. Banyak warga datang meminta pertolongan, orang sakit dan sawah yang tidak bisa panen, hingga keluarga yang diganggu makhluk halus. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai tersebar desas-desus bahwa ia menyimpan ilmu yang tidak seharusnya dipakai manusia. Orang-orang melihat asap hitam keluar dari rumahnya setiap malam. Ada pula yang mendengar suara tangisan dari dalam gubuk kecil di belakang rumahnya. Kabar paling mengerikan muncul dari rombongan pemburu yang mengaku melihat Mbah Sarpani berbicara dengan sosok tinggi tanpa wajah, tepat di tengah hutan jati pada malam bulan mati. Dan di saat itu juga, desa mulai dilanda keresahan. Rasa hormat berubah menjadi curiga. Curiga berubah menjadi takut. Dan ketakutan berubah menjadi amarah. Pada suatu malam, seorang bayi meninggal tanpa sebab. Warga akhirnya mengambil keputusan paling kejam yang pernah dilakukan desa Karangpucung. Mereka menyerbu rumah Mbah Sarpani dengan obor dan parang, berteriak bahwa sang dukun adalah biang bencana. Mereka tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun. Mereka hanya ingin mengakhiri semua rasa takut yang mereka ciptakan sendiri. Di tengah kekacauan, Mbah Sarpani berdiri di depan pintu. Tubuhnya yang membungkuk tampak kecil dibandingkan amukan massa. Namun mata tua itu gelap, dalam, dan menatap balik satu persatu warga desa. Bukannya memohon, bukannya lari, ia justru tertawa. Tawa kecil, serak, namun menusuk telinga.
Suara itu membuat beberapa warga memejamkan mata ketakutan. Tapi masa yang sudah dikuasai amarah tidak peduli. Rumah Mbah Sarpani itu dibakar. Ia dilempar masuk ke dalamnya. Dan dari dalam kobaran api, sebelum tubuhnya lenyap dalam asap hitam tebal, terdengar suara terakhirnya yang kini menjadi legenda. Aku akan kembali. Setelah kematian Mbah Sarpani, kehidupan desa Karangpucung memang tampak kembali normal, setidaknya di permukaan. Ladang kembali ditanami, warga kembali bekerja, ronda malam kembali berjalan. Namun para sesepuh desa tahu ada sesuatu yang tidak lagi sama. Rumah joglo bekas kediaman Mbah Sarpani dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani membongkarnya, apalagi menempatinya. Setiap kali angin bertiup dari arah rumah itu, bau asap gosong masih terasa samar, seolah api yang membakar sang dukun tidak pernah benar-benar padam. Awal mula suara itu muncul sesekali, hanya di malam-malam tertentu yang lebih gelap dari biasanya. Suara tawa lirih, seperti suara seorang kakek tua yang baru saja mendengar lelucon kecil. Namun warga tahu, tidak ada humor dalam suara itu. Tawa itu bukan tawa manusia yang bahagia. Ada getir, ada dendam, ada penantian. Warga yang mendengar tawa itu tidak pernah mengakuinya secara terang-terangan. Mereka hanya saling pandang di pagi hari. Wajah pucat, saling bertanya tanpa benar-benar bertanya. "Mas, tadi malam kamu dengar suara itu tidak?" Namun tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mengakuinya. Ketakutan kembali nyata ketika suatu malam tawa itu tidak lagi terdengar dari arah rumah kosong, tetapi dari rumah-rumah warga sendiri. Peristiwa pertama menimpa keluarga Pak Sastro, seorang petani yang tinggal paling dekat dengan hutan jati. Pada malam yang sunyi ketika lampu minyak di rumahnya hampir padam, istrinya, Mbok Rini, mendengar suara tawa kecil dari kolong dapur. Awalnya ia mengira itu suara tikus, tapi suara itu terlalu aneh jika dikatakan suara tikus. Perlahan ia mendekat. Lampu minyak di tangan gemetar. Saat ia jongkok dan menyingkap tirai kain yang menutupi kolong dapur, kosong. Tapi suara itu terdengar jelas. Mbok Rini tersentak, jatuh terduduk dan lampu minyak hampir terlepas dari tangannya. Ia berlari keluar kamar, menjerit memanggil suaminya. Namun ketika Pak Sastro masuk ke dapur dengan parang di tangan, kolong dapur itu kosong. Hanya debu dan piring tanah liat yang pecah. Keesokan harinya, Pak Sastro tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya panas dingin, bibirnya membiru, dan matanya melirik ke langit-langit seakan melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Ia tidak bisa berbicara lagi. Seluruh tubuhnya kaku sebelum akhirnya meninggal di hari ke-7. Tepat seperti legenda yang dirumorkan. Warga mencoba merasionalisasi. Ada yang bilang itu penyakit aneh. Ada yang bilang itu kutukan. Ada pula yang bilang itu hanya kebetulan. Namun ketakutan kembali menyebar ketika kejadian kedua terjadi pada rumah keluarga Nyai Karti, janda tua yang tinggal bertiga dengan 2 cucunya.
Pada malam keempat setelah kematian Pak Sastro, tawa kecil itu kembali terdengar. Kali ini dari atap rumah, suara kaki kecil merangkak di antara genteng. Disusul suara tawa yang lebih jelas, lebih dekat, dan lebih dingin. Hihihihihihi. Nyai Karti mencoba membaca doa, tetapi suara itu seakan mengolok-ngolok, menirukan dengan nada patah-patah. Ketika sampai ke-7 harinya, cucu laki-laki Nyai Karti ditemukan hilang di tepi hutan. Tidak ada jejak, tidak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya satu hal yang ditemukan, bekas telapak kaki kecil yang membungkuk, seperti telapak kaki orang tua yang tidak normal, mengarah ke dalam hutan jati. Kini desa Karangpucung mulai tenggelam dalam teror tawa buyut bengkong. Para sesepuh akhirnya mengadakan pertemuan rahasia di pendopo desa. Tidak ada wanita atau anak-anak yang diizinkan hadir. Hanya beberapa lelaki tua yang pernah melihat bagaimana Mbah Sarpani dihakimi. Malam itu mereka berselisih pendapat. Ada yang menyatakan bahwa ini mungkin penyakit menular. Ada yang mengatakan ini kiriman ilmu hitam dari desa tetangga. Namun seorang sesepuh tertua, Mbah Wirya, menggeleng dengan mata berkaca-kaca. Apakah kalian tidak sadar kalau ini bukan kiriman manusia? Ini adalah balasan. Karena apa yang kita bakar dulu tidak ikut mati. Kalian tahu apa? Kita hanya membakar wadahnya. Pendopo mendadak sunyi. Ingat semuanya, kalau suara tawanya sudah masuk ke rumah, itu tandanya ia sedang menghitung atau menandai. Menandai apa, Pak Wirya? Tanya seorang pemuda ronda. Menandai untuk korban berikutnya. Tak ada yang berbicara setelah itu. Hanya suara angin malam yang menyusup melalui bila-bila bambu pendopo. Dalam angin itu, beberapa warga mengaku mendengar, namun samar, seperti berasal dari kejauhan, suara tawa kecil yang memantul-mantul di antara pepohonan. Malam itu menjadi awal gelombang ketakutan baru. Warga saling mengawasi. Lampu-lampu minyak dibakar hingga pagi. Tirai kamar dipasang 2 lapis. Dan setiap suara kecil di dalam rumah dianggap bukan suara rumah, melainkan tanda bahaya. Semua orang tahu, Ki Buyut Bengkong tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu pintu yang terbuka dan telinga yang mendengarnya.